Puasa itu lughatan al-imsak, menahan. Bukan hanya menahan makan dan minum, tangannya harus ditahan dari jahil ke orang, mulutnya juga harus ditahan biar nggak julid sama orang, dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Cinta surga, cinta Islam, Masya Allah. luar biasa. Masya Allah. Ibu-ibunya puasa-puasa masih Semangat. Oh, kita mau nanya juga nih, sahabat cinta surga ya, dimanapun Anda berada, gimana keadaannya? Mudah-mudahan juga sehat-sehat aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu, puasanya gimana nih? Kan Ramadan udah berjalan nih, ya. Puasanya lancar gak? Ibadahnya lancar gak? Baik, sahabat cinta surga dimanapun Anda berada. Kata Nabi, khamsatu asya'a tuhbitus saum aitubtilu thawabah. Ada 5 hal nih yang bisa ngebatalin pahala puasa kita, hati-hati. Ibu mau puasa cuman dapat aus sama lapar doang? No. Say no. Ada 5 Mas Adlan. Ada 5. Salah satunya yang bisa ngebatalin pahala puasa kita, ghibah. Nabi pernah nanya nih kepada sahabat, atadruna mal ghibah? Kata Nabi. Kata para sahabat, Allahu wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi apa? Ghibah itu kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu yang dia tidak sukai. Ngomongin kejelekan orang. Ngomongin aib orang. Jangan sampai ibu-ibu lagi puasa masih ngomongin orang. Bukan ibu-ibu yang di sini. Bukan. Yang suka ngomongin orang mah ibu-ibu yang ceedoh, cepati, ceiis. Jangan sampai ibu lagi puasa nih, sayang puasanya. Zaman Nabi juga ada yang nanya ke Nabi, ya Rasul, kalau yang saya bilangin itu, saya yang gibahin itu memang begitu adanya. Apa kata Nabi? Kalaupun memang faktanya seperti itu, iya engkau telah menggunjingnya. Tapi kalau itu tidak sesuai fakta, berarti engkau telah membuat kebohongan besar. Gibah. Tapi, ada tapinya lagi, banyak tapinya saya nih. Tapinya? Tapi ada lagi nih Ustadz, kalau kita ngomongin orang, tapi yang kita omongin itu fakta dan kenyataan dan tidak ada tujuan jahat kita untuk ngomongin kayak gitu, apa boleh tuh kalau kayak gitu? Baik, di kitab Al-Azkar, Imam Nawawi, beliau menuturkan bahwa ada beberapa kesempatan, ada beberapa tempat kalau gibah itu diperbolehkan. Yang pertama at-tadhallum, melaporkan kezoliman. Ibu lihat ada kezoliman, tetangga ibu KDRT, suaminya jahat sama istrinya. Nah ibu boleh itu menceritakan keburukannya kepada hakim nanti di pengadilan. Yang kedua apa? Ghibah diperbolehkan ketika al-isti'anah ala taghyiril munkar. Meminta tolong untuk merubah kemunkaran. Misal Bapak Ibu, misal nih. Kita ngekos, anak muda ngekos nih. Sampingnya ada yang ngekos juga tuh. Yeah. Nah itu tiap hari keluar masukin perempuan yang bukan istrinya. Nah itu bisa kita. Namanya al-isti'anah ala taghyiril munkar. Jadi kita minta ke bapak kosnya, Pak punten saya minta tolong. Ini sebelah saya kayaknya tiap hari deh ganti-ganti perempuannya. Bisa nggak bapak tolongin biar dia tidak seperti itu. Itu boleh. Itu ghibah yang diperbolehkan. Terus apa lagi? Al-istifta. Apa istifta? Minta fatwa, minta nasihat. Misal ibu yang namanya rumah tangga ada enaknya, ada nggak enaknya. Benar. Kalau enak terus kan rumah makan namanya. Ya, nah ibu punya suaminya bandel. Suaminya nakal. Ibu nggak dinafkahin, ibu ditinggal mulu. Nafkah batin enggak, nafkah lahir juga enggak. Ibu datang tuh konsultasi sama ustazah. Ustazah, suami saya gini. Itu boleh. Namanya al-istifta. Kemudian apalagi?
Gibah diperbolehkan kata Imam Nawawi tahdzirul muslimin minasyarr. Jadi untuk menghindarkan orang-orang muslim dari keburukan. Misalkan Mas Fadlan. Ya. Mas Fadlan punya teman. Benar. Ini teman Mas Fadlan udah nipu Mas Fadlan. Nipu. Bisnis, investasi habis semuanya. Iya. Dibawa kabur. Tiba-tiba Mas Fadlan punya teman lagi. Dia deketin teman Mas Fadlan. Iya. Mas Fadlan boleh tuh ngasih tahu ke orang yang mau ditipu ini. Lu jangan investasi sama dia. Iya. Dia mah orangnya bohong. Bodong mulu. Bodong Punya gua aja dibawa kabur duitnya. Iya. Nah itu namanya tahdzirul muslimin minasyarr. Ngingetin orang-orang dari perbuatan buruk tadi. Boleh sesama bisnis. Itu ghibah yang diperboleh. Itu kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Yang mau bertanya angkat tangannya silakan. Ibu berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira. Vira, iya. Dari mana Ibu? Dari Tangerang Selatan. Silakan. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, ketika teman-teman kantor saya suka gibah, padahal lagi di bulan suci Ramadan. Nah, tapi saya nggak ikutan gibah nih Pak Ustadz. Tapi saya mendengar obrolannya gibahannya. Yang saya pikirkan, apakah saya termasuk orang yang melakukan gibah juga? Terima Dapat kasih. dosanya enggak gitu ya? Dapat Iya. dosanya enggak gitu Ustaz? Tadi kata Teh Pira di kantor tadi ya? Di kantor. Ada orang lagi ngegibah, lagi makan siang atau mungkin lagi habis bukber, lagi ngegibah. Yeah. Terus kalau kita dengerin, dapat dosa apa enggak? Yeah. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar itu, jadi haramnya gibah itu buat yang denger juga. Nah, Ikut lo. denger, ikut juga dosa gibahnya. Maka kata Imam Nawawi, kalau ada orang yang lagi ngegibah, kalau ibu bisa, ibu bilang ke orang itu, uskut, diem. Itu pun kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ibu nggak berani karena yang ngegibah atasan ibu. Cukup ibu inkar dengan hati. Tapi kalau ibu bilang, diem. Tapi dalam hati, kayaknya seru ya episode 2-nya. Ya, Benar. nikmatinya itu yang haram Mas Fadlan. Menikmati. Ibu jangan sampai menikmati ya Bu ya. Ngomong-ngomong Ustaz, saya udah dapat kabar kalau tamu kehormat kita udah datang hari ini. Ustazahnya udah datang. Ustazahnya udah datang. Luar biasa. Boleh dipanggilin pakai pantun? Oke, siap. Iya, siap. Sudah datang Ustazah sebelah mana? Dipanggil dulu baru dia datang. Oh gitu dipanggil Iya. dulu. Siap, panggilnya pakai pantun. Pakai pantun. Citayam kecikini. Cakep. Please welcome Ustazah Aini. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Encep. Ustazah, mangga. Ya Mas Fadlan, ini alhamdulillah nih senang banget ngeliat ibu-ibu cerah banget. Padahal lagi bulan Ramadan ya, Masya tapi Allah. tetap cerah seger alhamdulillah. ya, Ustazah, ya. Masih segar Semangat ya. alhamdulillah. Semangat. Nah Ustazah, kita lagi pada ngebahas nih tadi tentang hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Salah satunya adalah gibah. Gibah, walaupun ada gibah yang diperbolehkan, tapi gibah banyak yang gak diperbolehkan. Nah, ada tambahan kan nih Ustazah? Silakan kalau boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsun min yuftirna as-shaim. Khamsun yuftirna as-shaim. Ada 5 perkara yang menyebabkan pahalanya orang puasa itu batal. Yang batal puasanya apa pahalanya? Pahalanya. Jadi yang membatalkan pahala puasa kata Nabi ada 5. Yang pertama tadi al-ghibah. Yang kedua adalah an-namimah atau orang yang mengadu domba. Kemudian yang ketiga adalah al-kadhib yakni berdusta. Kemudian yang keempat an-nadhru bisyahwah atau memandang lawan jenis dengan syahwat. Dan yang kelima adalah al-yamin al-kadhibah orang yang bersumpah palsu. Tadi ghibah sudah disampaikan sama Pak Ustadz. Yang satu lagi kita bahas tentang berdusta. Ibu sering bohong apa enggak? Jarang. Yang di sini jarang Ustazah. Saya jawabin Bu. Alhamdulillah. Jarang. Iya. Yang di sini mah enggak ada yang bohong ya Bu. Nggak ada, nggak ada, Ustazah. Yang bohong orang sono kesonoan lagi. Yang udah pindah ke sini. Ya, karena tempatnya Cik Edo. Alhamdulillah. Cik sama Cepatin. Katanya. Ya jadi kadang-kadang ibu-ibu tuh suka berdusta.
baik pada orang lain, kadang-kadang berdusta dulu sama dirinya. Ini orang-orang yang suka berdusta, sampai kadang-kadang gak bisa bedain dia bohong apa enggak. Karena secara tidak sadar dia mendustai dirinya sendiri, udah gak bisa bedain mana bohong mana enggak. Kadang-kadang anaknya juga diajarin berdusta. Misalnya nih ada ibu-ibu punya utang, yang mau nagih utang datang. Dibilang sama anaknya, nak kalau tante itu datang, bilang nanti mama enggak lagi di rumah. Datang tantenya, dek mamanya mana? Mohon maaf tante, kata mama tadi tante mama enggak ada katanya tadi. Ya mamanya enggak ada tadi tante, kata siapa mama enggak ada? Kata mama tadi. Tuh. Kecilnya anak ini diajarkan berdusta, kelak dewasa dia mendustai ibunya sendiri yang mengajarkan kedustaan. Jadi memang ternyata Ustadz ya, kayak gitu tuh. Gak sadar kita sendiri yang ngajarin anak kita untuk bohong. Contohnya kayak tadi misalkan ibu ngutang ya sama si A gitu. Enggak, ibu gak ngutang, ibu dipinjemin duit. Ibu juga gak maksa pas minjem duitnya. Ini kayaknya meresapi banget. Tapi ibu mau lanjut kan? Lanjut kan? Jangan kemana-mana, tetap di Cinta Surga, Cinta Islam, Masya Allah. Orang yang suka ngadu domba, mukanya ke kita apa? Ke orang lain apa? Hati-hati kata Nabi, orang yang paling jahat di antara kalian, dzul wajhain.